Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta seluruh generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia dan limpahan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam ruangan ini untuk memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Beatrix Sinambela dari SMA Negeri 1 Serui, untuk menyampaikan pidato dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Bulan ini adalah bulan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Sebuah peristiwa yang sangat amat bersejarah terjadi bulan ini, tepatnya 17 Agustus 1945, yaitu diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat 78 tahun yang lalu, lagu kebangsaan menggetarkan pengibaran bendera pusaka di langit biru Ibu Pertiwi sebagai penanda lahirnya negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita sudah pasti mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Mari kita berikan tepuk tangan. Negara kepulauan terbesar yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa dengan keragaman etnis budaya, bahasa, flora dan fauna yang tersebar di 17.000 pulau yang dipersatukan oleh kesadaran untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dalam memperingati HUT RI yang ke-78 ini, telah banyak pendapat dan komentar telah dimunculkan di berbagai media massa tentang makna kemerdekaan. Umumnya, mereka menyatakan bahwa secara fisik Indonesia memang telah merdeka. Betul demikian. Tetapi mari kita renungkan dan kita pikirkan. Ditinjau dari nilai hakikat kemerdekaan, maka nilai tujuan kemerdekaan itu sendiri masih jauh dari harapan. Kenapa saya dapat berkata demikian? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan negara, yaitu, ada yang tahu? Baik, saya saja yang menyampaikan. Tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam ketertiban, melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara yang sangat luhur tersebut telah dipikirkan, digagas, dan dituangkan ke dalam sebuah dokumen negara. Sebagai negara
dan kita, warga negara yang baik, berkewajiban untuk melaksanakan dan untuk mencapai tujuan bersama itu. Tetapi, apakah tujuan sebagai negara yang merdeka tersebut sudah tercapai di usia yang ke-78 ini? Sebagai warga negara yang baik, kita harus melihat, mendengar, membaca, dan mengintrospeksi diri kita. Apakah selama 78 tahun kemerdekaan negara ini, kita telah banyak berbuat untuk negara kita? Atau bahkan kita hidup dalam penjajahan dalam bentuk lain? Bentuk penjajahan lain tersebut dapat berupa tidak siapnya kita untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dapat berdiri sendiri, bangsa yang miskin, bangsa yang bodoh, sehingga kita hanya menjadi bangsa yang pandai memakai tanpa pandai membuat. Dan yang paling viralnya, sikap hidup serba instan yang menyebabkan kita sebagai siswa dan siswi ini malas untuk belajar, malas untuk berjuang, dan malas untuk memperoleh kemenangan walaupun sekecil itu. Hadirin sekalian, agar kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dapat kita lestarikan, maka kita sebagai siswa-siswi harus memiliki yang pertama, sifat kompetitif. Mungkin untuk sebagian kita sering mendengar tentang kalimat kompetitif ini. Di pelajaran apa? Tentunya di pelajaran bahasa Indonesia. Karakter kompetitif ini memiliki esensi sebuah mentalitas dan watak yang mendorong adanya semangat belajar yang tinggi. Pembudayaan karakter ini akan mendorong upaya kita, minat kita untuk terus melakukan pembelajaran dalam memahami sekaligus menghadapi persoalan yang sulit mungkin kita hadapi. Karakter kompetitif ini akan mendorong adanya upaya perbaikan secara terus-menerus dan juga bertahap ketika menghadapi persaingan yang semakin berat. Dalam kenyataannya, hanya dengan karakter kompetitif inilah suatu bangsa dapat mempertahankan keunggulan daya saingnya. Bahkan di era knowledge-based economy, hanya dengan karakter inilah suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka. Lalu apa poin nomor 2? Yaitu karakter inovatif. Karakter inovatif ini adalah watak dan mentalitas yang mendorong kita dalam melakukan inovasi-inovasi baru pada berbagai hal. Pada hakikatnya, inovasi hanya dapat diciptakan setelah melalui serangkaian proses pembelajaran secara kolektif atau lazim dikenal dengan learning curve. Bangsa yang maju dan modern memiliki sejumlah learning curve yang menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya proses inovasi. Mentalitas inovasi tidak lepas dari proses belajar. Ini poin yang harus diingat teman-teman. Termasuk belajar dari kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan adalah proses pembebasan politik dari penjajahan asing. Setelah kemerdekaan adalah proses masa berlanjutnya pembebasan sosial masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, ketidakpedulian, ketergantungan, dan berbagai kendala yang membatasi kita sebagai warga negara Indonesia dalam berinovasi,
mengembangkan pilihan-pilihan yang sah, dan sukses dalam menghadapi masa depan. Saya pernah mendengar paragraf indah, paragraf yang menjadi moto hidup saya sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Serui. Paragraf ini disampaikan oleh Jack Ma yang berbunyi demikian. So, if you want to be ready for the future, please do not follow yesterday's ways of learning. Do not try to memorize things hard and more, because the computer can remember things harder and more than you. So, what? Try to be creative. Try to be innovative and try to be constructive. These are the things. Is it right? Semoga dengan peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, kita semua benar-benar merdeka. Kita semua benar-benar hidup dalam tujuan kemerdekaan yang sudah saya sampaikan. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini akan dapat bermanfaat dan memotivasi hadirin sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sekali lagi berikan aplaus. Waktu 11 menit 50 detik.